Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Paulus tidak memalsukan Injil. Ya kan, kita sering mendengar ya bahwa Injil kita sekarang ini telah dipalsukan oleh Paulus. Padahal yang mengatakan itu adalah para pengajar-pengajar sesat yang ingin menjatuhkan Paulus, dan justru merekalah yang ingin memalsukan Injil. Nah, dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini kita akan tahu sedikit banyak. Masih ada alasan lain, dasar-dasar lain ya. Tapi kita akan merenungkan hanya melalui teks ini dulu saja. Jangan kemana-mana, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara-saudari ikuti. Saudara-saudari terkasih, dikatakan di sini Paulus mengatakan, aku heran ya bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, ini Paulus sampai merasa keheran-heranan. Mestinya mereka ini telah dipanggil oleh Kristus itu bersyukur. Nah, kok ini malah mudah berbalik. Sampai-sampai Paulus merasa heran. Boleh dikatakan mereka ini seperti orang yang mudah dirayu sehingga ya dikelabui, sehingga Injil yang benar justru ditinggalkan dan berbalik daripada Dia. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini untuk membentengi murid-murid gereja perdana yang masih boleh dikatakan gampang goyang imannya. Makanya Paulus yang menerima Injil dari Kristus di dalam satu panggilan khusus dari Kristus, sekarang dia harus mewartakannya kepada saudara-saudara yang lain. Rupa-rupanya, ya ini disebut lekas berbalik lalu mengikuti Injil lain, pada waktu itu bermunculan Injil-Injil yang lain, ajaran-ajaran yang lain dari guru-guru palsu yang datang. Nah, ternyata apa yang ditulis di dalam surat Galatia ini diperkirakan di awal gereja perdana sudah ada dan terus berlangsung. Bahkan sampai sekarang ya, kalau kita melihat di YouTube, di internet itu banyak yang mengatakan bahwa Paulus ini adalah memalsukan Injil, pemalsu Injil. Padahal mereka yang mengatakan itu sama sekali tidak belajar kitab-kitab Paulus dan tidak belajar sejarah. Ya, tetapi dengan berani mengatakan seperti itu. Mereka ini sebenarnya telah mendapatkan kasih karunia dari Kristus yang telah memanggil. Nah, ini merujuk pada ya Allah sendirilah yang memanggil ya, tetapi kenapa sampai-sampai mereka ini malah mengikuti Injil yang sesat, ajaran sesat. Sampai sekarang pun banyak pengajar-pengajar sesat itu di internet. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak seolah-olah ajaran mereka ini suatu kebenaran. Karena apa? Sesuatu yang salah ya, tetapi diulang, seolah-olah itu menjadi kebenaran. Paulus dengan tegas mengatakan yang sebenarnya itu bukan Injil. Jangankan kok itu, lalu masih banyak lagi yang lain yang mengacaukan. Ya, disebut ini hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, sampai abad ke-6 itu sangat marah, abad ke-15 itu juga terjadi lagi sampai sekarang. Ya. Banyak yang mengatakan Paulus memalsukan Injil, tetapi
dari surat ini Paulus dengan jelas sejak awal dia memang sudah menengarai banyak orang mengatakan seperti itu. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus sampai-sampai, ya ini mengapa dikatakan sampai terkutuk? Kalau mereka mengajarkan seperti itu, masalahnya itu melawan Kristus. Itulah yang disebut terkutuk, bukan melawan Paulus. Jadi bahkan Paulus juga sampai berani, ya sini semacam sumpah, kalau kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kenapa seperti itu? Yang Paulus beritakan itu dari Kristus, sementara yang lain itu ya membuat Injil sendiri, ya, dan kemudian memalsukan. Dan si pemalsu-pemalsu ini mengatakan yang sebaliknya, Paulus telah memalsukan Injil. Ini kan mengerikan sekali. Ya, intinya hanya ada satu Injil yang benar. Seperti yang telah kami katakan dahulu, ya, sekarang kukatakan sekali lagi, kan sampai diulang oleh Paulus. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, ini ya kalimat yang kurang lebih sama sampai diulang. Ya. Paulus ingin menegaskan, hati-hatilah ya, dengan orang-orang semacam itu. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Ya, Paulus bisa saja kalau orang-orang itu menginginkan yang seperti itu lalu Paulus mengikuti mereka, ya tetapi itu berarti keinginan manusia, itu keinginan Allah. Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan lagi hamba Kristus. Sekali lagi Paulus ingin mengatakan ya bahwa yang dia ikuti adalah Kristus, yang ia ikuti adalah Yesus yang bangkit. Itulah Injil yang dia wartakan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Nah, ini sekali lagi diperjelas oleh Paulus ya, bahwa yang diwartakan bukanlah Injil manusia, tetapi ini adalah Injil Kristus. Kata-kata keras Paulus ditujukan sebenarnya kepada para pemalsu-pemalsu Injil. Dan Paulus ingin membuktikan dia tidak sekedar menyenang-nyenangkan manusia saja lalu ya udahlah yang seperti itu diikuti. Tidak ada kompromi. Ya mungkin pada masa itu ada banyak budaya-budaya dari luar yang sebenarnya budaya kafir untuk ingin dipersatukan. Nah, ini nanti menjadi sinkretisme ajaran agama. Paulus tidak ingin seperti itu. Ya. Paulus ingin supaya ajaran Kristus itulah yang menjadi pokok. Jika saya masih berusaha untuk menyenangkan manusia, lalu apa artinya dia mewartakan Kristus? Jadi yang diwartakan bukanlah Injil manusia, tetapi Injil Kristus. Karena kalau demikian dia lalu menjadi bukan hamba Kristus kalau yang diberitakan itu hanya demi kesenangan manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bukan pernyataan tapi penyataan. Jadi memang pada masa itu telah banyak guru-guru palsu bermunculan ya, bahkan sampai sekarang yang aneh lagi, bahkan kalau zaman ini orang bukan dari agama Kristen dan tidak belajar Alkitab, tetapi dengan enak mereka mengatakan Paulus memalsukan Injil.
Nah, ini orang memberi atau membawa ajaran sesat tetapi justru menuduh yang asli itu sebagai palsu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, harus percaya bahwa kita apa yang dilakukan di sini itu sesuatu yang benar. Mana yang mau saudara ikuti, ya, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Galatia ini berkaitan dengan masalah-masalah lain adalah ajaran dari Kristus, ya, bukan ajaran dari Paulus, ya, ajaran dari Kristus, ya, dia menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Amin ya, saudara-saudari, yakinlah ya, tetap mantap ya bahwa Injil kita ini dari Yesus Kristus. Saya pernah mendengar ya seorang kemudian dia murtad dengan alasan dia murtad karena Injil telah dipalsukan. Ya dari mana dia pun tidak belajar Injil kok hanya mengikuti omongan-omongan orang kayak begitu dia percaya. Ya kalau seperti itu persis apa yang dikatakan Paulus itu tadi ya, bahwa begitu banyak orang lekas berbalik. Nah, dia tidak belajar tapi lekas berbalik. Maka kuatkanlah iman saudara-saudari semakin mantap dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.